Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dari kelas 10 akan menyampaikan materi Mapel Sejarah Indonesia yang judulnya Masuknya Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan berkomoditasnya yang dibutuhkan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Hubungan dagang antara orang Indonesia dan India telah membuka celah untuk masuknya pengaruh budaya India di Indonesia. Masuknya budaya dari India, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha, tidak terlepas dari terjadi perubahan jalur lalu lintas pelayaran dagang yang melibatkan India dengan Tiongkok. Pada awalnya, para pedagang dari Indonesia yang hendak menuju Tiongkok ataupun sebaliknya menggunakan jalur darat atau yang dikenal dengan Jalan Sutra, The Silk Road. Namun, pada abad ke-1, mereka mengalihkan rute perjalanan menjadi melalui jalur laut. Beberapa faktor yang mengakibatkan para pedagang memindahkan jalur perdagangannya sebagai berikut. 1. Faktor keamanan yang tidak menjamin keselamatan para pedagang dan perampok-perampok yang menghadang mereka di tengah perjalanan. 2. Faktor waktu tempuh yang lama akibatnya kontur jalan darat yang mendorong mereka untuk menuruni lembah, mendaki bukit, dan memasuki hutan. 3. Faktor biaya akibat mereka harus menempuh perjalanan yang lama sehingga mengakibatkan biaya yang harus mereka keluarkan juga lebih besar. Dengan menggunakan jalan laut, maka jalur terdekat bagi pedagang India yang akan ke Tiongkok ataupun sebaliknya adalah dengan melewati perairan Indonesia, yaitu dengan menyusuri tepian pantai Teluk Benggala, melewati Kepulauan Andaman, kemudian masuk perairan Selat Melaka. Sampailah mereka di Indonesia. Untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan keluar dari Selat Malaka dan masuk ke Laut Cina Selatan. Maka sampailah mereka di Tiongkok, demikian pula sebaliknya. 1. Sumber sejarah menunjukkan interaksi India dengan Indonesia. Hubungan pelayaran dan perdagangan awal masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dari berbagai sumber sejarah dan pendapat sebagai berikut. A. Sumber dari India. Bukti adanya hubungan Nusantara dengan India di masa lalu dapat diperoleh dari kitab-kitab sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Jataka. Kitab Jataka merupakan sebuah manuskrip India yang ditulis pada awal tahun Masehi. Kitab Jataka menyebutkan sebuah daerah yang diberi nama Suvarnabhumi atau dapat pula diartikan sebagai negara emas. Para ahli sependapat bahwa yang dimasukkan dalam kitab ini adalah Pulau Sumatera atau Ponorogo dan Noto Susanto. 2. Kitab Ramayana. Kitab Ramayana karya Walmiki juga memberikan gambaran yang jelas tentang Pulau Jawa dan Sumatera. Hanoman yang ditugaskan Sang Rama mencari Sinta diceritakan di sebuah tempat yang disebut Yawaddipa. Hanoman begitu terpukau pada kekayaan dan kemegahannya. Yawaddipa diperkirakan sebagai Pulau Jawa. Disebutkan pula nama Suvarmadwipa yang artinya Pulau Emas yang kemudian diperkirakan sebagai Pulau Sumatera. 3. Kitab Mahani Desa. Kitab Mahani Desa memberi petunjuk tempat-tempat di timur jauh India abad ke-3 Masehi. Mahani Desa juga menyebutkan tentang kawasan yang dipercaya sebagai kawasan Nusantara yang menghasilkan sumber daya alam melimpah. B. Sumber dari Tiongkok. Kronik-kronik Tiongkok pada masa dinasti Han, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming menyebutkan bahwa sejak awal Masehi telah terjadi hubungan dagang antara Tiongkok dan Indonesia. Salah satunya buktinya adalah ditemukannya artefak-artefak berupa keramik Tiongkok di Indonesia. C. Sumber dari Yunani. Sumber dari Yunani berupa kitab-kitab berikut. 1. Kitab Periplus. Kitab tersebut merupakan sebuah pedoman berlayar di lautan Erythrasa atau Samudra Hindia, ditulis oleh seorang nahkoda Yunani kuno pada awal Masehi. Kitab ini berisi informasi mengenai kapal-kapal Polandia yang bertolak ke Hryze atau Pulau Emas.
menyebutkan Kraise atau Pulau Mas diperkirakan sebagai wilayah Sumatera. Ponorogo dan Noto Susanto 2010 bulan Oktober. 2. Geografika Hiphogenesis. Geografika Hiphogenesis atau tuntunan geografi ditulis oleh Claudius Ptolemaeus. Dalam kitab ini, Ptolemaeus menuliskan kisah perjalanannya ke berbagai negara asing. Ptolemaeus menyebutkan berbagai kata yang dipercaya merujuk pada tempat-tempat di Nusantara. Tempat tersebut antara lain Barosai atau Baruk, kota di pantai Sumatera, Sinda atau Sunda, Sabadiba atau Suvarnabhumi atau Sumatera, Ergekora atau enggak negeri perak, Kraise Kora negeri emas, Kraise Chersonesos atau Semenanjung Emas, dan Labadiu atau Pulau Jelai, Pulau Jawa. Ponorogo dan Noto Susanto 2010 bulan Desember. Beragam teori tentang pembawa masuk pengaruh agama dan kebudayaan dari India ke Indonesia. A. Teori Waisya. Teori Waisya ditemukan oleh N.G. Krom. Teori tersebut mengatakan bahwa yang berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia adalah kasta Waisya, terutama para pedagang India pemeluk Hindu. Mereka memiliki relasi yang kuat dengan para raja yang berkuasa di wilayah Nusantara. Agar bisnis mereka di Indonesia lancar, mereka sebagai pedagang asing tentunya harus membuat para penguasa pribumi senang. Oleh karena itu, mereka memberi hadiah berupa barang-barang dagangan. Dengan demikian, para pedagang India ini mendapatkan perlindungan dari raja setempat. Di tengah-tengah kegiatan perdagangan itulah, para pedagang India diduga kemudian ikut menyebarkan budaya dan agama Hindu yang dianutnya ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. B. Teori kesatria. Teori kesatria intinya menyatakan bahwa penyebaran Hindu di Indonesia dilakukan oleh kasta kesatria. Pendukung teori kesatria adalah C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Mons. 1. C.C. Burke menjelaskan bahwa kasta ksatria adalah penyebar kebudayaan Hindu di Indonesia. Raja dan prajurit India ini datang karena hendak membantu salah satu kepala suku yang terlibat konflik dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Sebagai hadiah atas kemenangannya atas konflik yang terjadi pada di antara mereka yang dinikahkan dengan salah satu putra putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, kasta ksatria dengan mudah menyebarkan Hindu kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu dalam kerajaan di Indonesia. 2. Mukherjee mengatakan bahwa golongan ksatria yang membawa pengaruh Hindu ke Indonesia. Para ksatria selain membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan, juga menyebarkan Hindu. 3. J.L. Mons menjelaskan bahwa sekitar abad ke-5, di antara keluarga kerajaan di India Selatan atau kasta ksatria, ada yang melarikan diri ke Indonesia karena kerajaannya sedang mendapat serangan bangsa lain sehingga mengalami kehancuran. Mereka di wilayah Indonesia kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru di Indonesia dan menyebarkan Hindu. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Jesse Van Leeuw. Teori tersebut menyatakan bahwa pembawa agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Hindu berkasta Brahmana, pendeta Hindu. Para pendeta Hindu yang datang ke Indonesia merupakan tamu undangan dari raja-raja penganut agama tradisional di Indonesia. Kepentingan para penguasa di Indonesia atau kepala suku mengundang para Brahmana India adalah untuk memimpin sebuah upacara. Misalnya pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan atau kasta ksatria. Selanjutnya pendeta Hindu menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Kedatangan pendeta Hindu baik aslinya dari India maupun Indonesia digunakan oleh sebagian golongan pedagang pribumi dan kepala suku yang ingin kedudukannya dan tingkat sosial meningkat. Setelah berdiri sebuah kerajaan, maka sistem feodal diberlakukan
praktiknya cukup berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terutama di Jawa. Feodalisme menjamin stabilitas politik yang dibutuhkan seorang raja untuk keberlangsungan kekuasaannya. Sistem kasta ini membagi masyarakat dalam beberapa tingkatan sosial sebagai berikut. 1. Brahmana berperan sebagai penasihat raja dan pendidik agama. 2. Kesatria yang terdiri atas penyelenggara dan penata pemerintahan serta membela kerajaan atau raja, pembantu raja, tentara. 3. Waisya berperan sebagai pedagang, pengrajin, petani, nelayan, dan pelaku seni. 4. Sudra terdiri atas pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Berkaitan penyebar atau pembawa pengaruh agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia sebagai berikut. A. Pedagang. Orang-orang yang paling besar perannya dalam masuknya agama dan kehidupan Buddha ke Indonesia adalah para pedagang. Mereka inilah kelompok masyarakat yang paling luas bergaul dengan masyarakat di Indonesia, sehingga lewat mereka ini pula Buddha diduga dibawa masuk dan berkembang di Indonesia. B. Dhammaduta. Dhammaduta atau Dharmaduta bahasa Sanskerta secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu dhamma yang secara khusus berarti ajaran Buddha atau secara umum berarti segala sesuatu, dan kata duta yang berarti pesuruh, petugas atau pengembaan. Dharmaduta dalam terminologi Buddhis dikenal sebagai pengkhotbah atau penyebar dharma kepada umat manusia agar mereka berbahagia. Demikian itu materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.